Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal berdoa sudah menjadi bagian hakiki dari kehidupan orang Kristen. Kita berdoa kepada Allah yang hidup. Kita berdoa karena kita menyadari bahwa diri kita ini penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kita memerlukan pihak lain yang lebih kuat dan tak terbatas untuk membantu kita mengatasi berbagai persoalan dan untuk menuntun kita melewati persiarahan hidup yang menantang dan penuh misteri. Kita berdoa untuk mendapatkan penguatan dan keyakinan bahwa dalam diri kita ini, kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak sendirian. Ada Tuhan sebagai pihak yang lebih berkuasa, yang akan menuntun kita dan memampukan kita menghadapi berbagai hal seturut dengan kehendak-Nya. Dengan demikian kita tidak salah jalan, kita tidak jatuh dalam pencobaan, tapi kita akan menuai kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, kitab-kitab Injil sering menceritakan tentang kehidupan doa dari Tuhan Yesus. Ada kalanya ia berdoa di hadapan orang banyak. Misalnya saja waktu Tuhan Yesus berdoa minta berkat Tuhan saat akan memberi makan kepada 5.000 orang. Ada juga saatnya Tuhan Yesus berdoa di tempat-tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Misalnya ia berdoa di Taman Getsemani. Atau ada juga Yesus sedang bersama dengan para murid, dan di situ Yesus mengambil waktu sejenak menyingkir dari murid-muridnya dan ia berdoa. Dalam Injil Yohanes pasal 17 mengisahkan bahwa Yesus mengambil waktu sejenak untuk berdoa, dan di situ dicatat bahwa Yesus berdoa buat murid-muridnya, buat kita murid-muridnya di masa kini, buat setiap orang percaya di segala zaman, agar tetap hidup terikat, terkait terus dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan Allah Bapa di sorga. Sebab Yesus tahu bahwa cobaan dan godaan di dunia ini begitu berat, sementara manusia ciptaan Allah adalah orang-orang yang dikhususkan untuk hidup dalam kemuliaan Allah. Tapi kalau banyak godaan bisa jatuh, termasuk para murid, yaitu kita sekalian saat ini. Yesus sudah mendoakan kita supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Nah, ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, lewat kehidupan doa Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan para muridnya untuk tetap tekun berdoa. Bukan saja untuk kepentingan pribadi, tapi bagi semua orang. Nah, apabila kita menakar kehidupan doa kita, manakah yang lebih banyak? Mendoakan diri sendiri atau mendoakan orang lain? Mana yang lebih kita sukai? Mendoakan diri kita sendiri demi kepentingan kita supaya dijawab, dipenuhi oleh Tuhan, atau mendoakan orang lain supaya mereka mengalami kemurahan Allah? Yang mana menurut saudara-saudara? Mana yang saudara-saudara sukai? Atau mungkin lebih banyak? Yang mana? Mendoakan? Nah, kalau di sayap kiri dan kanan sini mendoakan diri sendiri. Pasukan orange
Lebih suka yang mana? Lebih banyak yang mana? Diri sendiri atau anak-anak? Oh, anak-anak. Diri sendiri tetapi masih anak-anak, masih dalam lingkup pribadi. Oke, ada dua hal. Orang lain tapi keluarga sendiri. Jadi orang lain tapi juga diri sendiri. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Saudara kita ini dari mana ini? Bapak polisi atau sudah jadi polisi atau masih calon? Mohon maaf. Sudah polisi ya? Dari SPN. Nah, banyakan doa di mana? Di rumah waktu dulu atau lebih banyak sekarang berdoa di tempat tugas? Lebih suka mendoakan diri sendiri atau orang lain? Orang lain ya? Oke. Bingung ya mungkin jawabannya ya. Karena kalau sekolah di polisi kan nggak ditanya, rajin berdoa nggak ditanya. Yang penting loyal pada nusa dan bangsa, loyal pada ideologi negara. Mungkin itu pertanyaan yang nggak ditanya dulu ya. Rajin berdoa nggak? Kalau rajin berdoa baru masuk nggak? Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak muda? Ya, mungkin jawabannya lebih kurang sudah diwakili ya oleh kita semua yang tadi sudah memberikan jawaban. Ya mungkin ada yang berbicara tapi ada yang dalam hati. Jika kita menyatakan bahwa kita lebih suka mendoakan diri sendiri atau kita lebih suka berdoa untuk kepentingan diri sendiri, maka hal itu masih menunjukkan jika kehidupan doa kita bersifat egois. Kita masih melihat kadar segala sesuatu asalkan mendapatkan keuntungan buat kita. Asalkan itu baik buat kita. Biarlah kita doakan diri kita sendiri. Orang lain nanti ketika diperlukan. Nah, kita mungkin kadangkala enggan mendoakan pemerintah. Apalagi kalau mereka tidak berpihak kepada kita. Mungkin juga kita enggan mendoakan orang lain yang kurang menghormati atau menghargai kita. Karena kita merasa kita ingin diterima, kita ingin dihargai. Tapi sikap mereka tidaklah demikian. Kadangkala kita sulit berdoa atau melakukan perbuatan baik ketika apa yang ada di hadapan kita adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kita tolak, sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Inilah yang menjadi tantangan sekaligus perenungan bagi kita orang Kristen, para pengikut Kristus, di dalam membangun kehidupan berdoa dan di dalam kita menjalin relasi untuk berdoa bersama dengan orang lain atau mendoakan orang lain. Bacaan Alkitab hari ini memberikan suatu pengajaran penting bagi kehidupan orang Kristen. Di sini Rasul Paulus tampak memberikan instruksi bagi Timotius untuk mendidik jemaat di Efesus agar memiliki rasa empati dalam mendoakan orang lain. Baik sesama anggota keluarga ataupun juga anggota persekutuan gereja dan warga masyarakat, terlebih lagi untuk pemerintah selaku penguasa dan pengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Ini suatu pelajaran yang sangat esensial bagi kehidupan persekutuan orang percaya. Diajarkan bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang. Di ayat 1 dikatakan, ya, di situ terdapat istilah doa syafaat. Arti dari syafaat itu sebenarnya, doa syafaat itu adalah doa umat. Umat mendoakan orang lain
dan turut menggumuli situasi dan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat atau dunia ini. Di dalam doa syafaat yang merupakan doa permohonan umat kepada Tuhan, hendaknya umat juga menaikkan harapan dan kerinduan tentang pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugas, fungsi, dan peran mereka secara baik, bijaksana, dan penuh keadilan. Ada sebuah permohonan yang spesifik disampaikan di situ tentang berdoa pada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat dan kasih-Nya bagi pemerintah dengan suatu tujuan supaya pemerintah mengalami anugerah Tuhan dan mereka dapat bekerja untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Nah, pengajaran doa untuk pemerintah ini sejalan dengan tuntutan sikap hidup orang Kristen yang dituntut oleh Allah untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka ada atau tinggal. Ketika orang Israel dibuang ke Babel, kepada Yeremia Tuhan berkata, doakanlah kota itu, usahakanlah kesejahteraan bagi kota itu, sebab kesejahteraannya akan menjadi kesejahteraanmu. Nah, hendaknya kita di sini sebagai warga jemaat yang juga adalah warga masyarakat, ketika kita membangun kehidupan berdoa, di situ kita tidak menjadi lawan dari pemerintah, tapi kita berusaha menjalin relasi yang erat, yang kondusif, yang penuh dengan hal-hal baik dengan pemerintah. Mungkin mereka tidak tahu siapa kita, tidak memiliki hubungan langsung dalam hal pekerjaan dan tugas dengan kita. Tetapi dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, secara tidak langsung kita memiliki relasi secara rohani tentang pemerintah sebagai wakil Allah yang menjalankan tugas tanggung jawabnya. Dan juga kita sebagai warga masyarakat yang meletakkan pengharapan kita kepada mereka untuk kesejahteraan bangsa ini. Nah, hal kedua yang disoroti dalam ayat 1 dan 2 ini adalah tentang doa dan ucapan syukur. Kita diingatkan bahwa ungkapan doa itu hendaknya tidak hanya meminta dan menuntut pada Tuhan, tapi juga disertai dengan ucapan syukur dari hati yang penuh sukacita. Hati yang penuh sukacita adalah hati yang disentuh oleh Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Di balik berbagai pergumulan ada Tuhan yang selalu menyertai. Tiba-tiba ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Sehingga di situ kita bisa berdoa dengan hati yang penuh limpah syukur. Bukankah Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita? Apapun yang sedang kita hadapi, beratnya pergumulan ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kita diajar dalam berdoa untuk tidak bersungut-sungut terus, untuk tidak mengeluh terus-menerus, tapi bagaimana kita bersyukur di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai keterbatasan. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan yang tetap setia menyertai kita. Mungkin kita melihat bahwa sesuatu yang ada di depan kita itu buruk, gelap, tidak kelihatan. Tapi di situ Tuhan sedang memproses kehidupan kita untuk menjadi lebih berkualitas, lebih tahu bersyukur, lebih berusaha merendahkan diri dan hati kita di hadapannya, serta membuat kita lebih belajar memberi diri buat Tuhan. Kita berdoa bukan hanya karena mau meminta dan menuntut, tapi kita mau memberi buat Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku, biarlah itu yang terjadi dalam kehidupanku. Karena hidupku bukan milikku sendiri, hidupku adalah milik Tuhan. Dan hidup itu sebuah kesempatan. Tadi ada lagu dinyanyikan ya oleh PKLU. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk apa?
melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Hidup ini sebuah kesempatan yang Allah karuniakan bagi setiap kita, supaya kita melihat segala sesuatu bukan dari pemikiran dan pandangan kita pribadi, tapi menurut apa yang Tuhan pandang baik, yang sedang Ia rancangkan untuk setiap kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menaikkan doa syafaat dan ucapan syukur dari hati yang tulus dan penuh sukacita, maka itu akan memberikan dampak positif, yang pastinya berdampak bagi pembangunan persekutuan cinta kasih di dalam persaudaraan sebagai umat kepunyaan Tuhan, baik dalam keluarga, gereja, masyarakat, ya. Dengan kita berdoa dari hati yang tulus, dengan sebuah limpah rasa syukur, kita mempererat kehidupan bersama, sehingga pada akhirnya yang berubah bukan orang lain, berubah cara pandang kepada kita, tapi kita yang berubah cara pandang kita terhadap orang lain. Tidak menuntut orang lain mengasihi kita, tidak menuntut orang lain menghargai kita terlebih dahulu, tapi bagaimana kita mengasihi dan menghormati orang lain terlebih dahulu. Jika kita hanya mendoakan untuk diri kita sendiri, kita enggan untuk mendoakan orang lain, termasuk enggan mendoakan pemerintah kita akan menyuburkan perilaku yang negatif. Ya. Kita akan muncul atau berada pada posisi menyuburkan bibit kebencian dan rasa ingin melawan, karena menganggap orang lain tidak adil, menganggap pemerintah tidak adil, menganggap penguasa siapapun tidak adil. Padahal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebelum kita meminta orang lain melakukan apa yang kita inginkan, lakukanlah terlebih dahulu yang baik kepada mereka. Dan kalau kita melakukan yang baik, jangan pernah meminta pamrih. Kita diutus oleh Tuhan untuk berlaku baik, penuh kasih, hormat, penuh dengan kemurahan hati kepada semua orang, tanpa meminta pamrih daripada mereka. Sama seperti Tuhan yang memberkati kita, menyelamatkan kita tanpa pamrih. Tuhan mengorbankan nyawanya buat kita. Nah, itulah yang menjadi landasan teologis mengapa kita perlu berdoa, mendoakan orang lain, dan mendoakan pemerintah kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada saat ini. Karena orang Kristen seringkali mengalami tantangan, dan jangan sampai mereka hadir dalam sebuah masyarakat, mereka justru menjadi lawan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi harus menjadi berkat. Lagu tadi kan ditutup ya, hidup ini adalah kesempatan. Dengan melayani Tuhan, saatnya nanti hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Dan kalau hidup kita sudah jadi berkat bagi orang lain, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan kehidupan kita juga dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Ketika kita memberi, sesungguhnya kita sudah mendapat. Apa yang kita lakukan baik, sesungguhnya kita sudah menuai hal-hal baik daripada Tuhan. Nah, di dalam ayat 3 dan ayatnya yang keempat disampaikan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Membangun persekutuan hidup yang berdoa, yang saling mendoakan, adalah sebuah kehendak Allah, sebuah kebenaran. Dan kita sebagai anak-anaknya, anak-anak Tuhan dipanggil, diutus untuk melakukan doa, berdoa bagi orang lain, siapapun mereka, dimanapun dan apa yang menjadi pergumulan mereka. Karena di situ kita sama dengan
menjaga kesalehan hidup kita di hadapan Tuhan. Pada hari ini khususnya kita memperingati HUT PKLU GPIB yang ke-13 tahun. Di sini ada yang umurnya 13. Jangan ngaku-ngaku bagi oma dan opa 13. Ada yang 13 tahun? Oh, ada yang 13 tahun. Ya. Oke, anaknya Bapak Boy Mau ya. Nah, 13 tahun. Oma opa ingat nggak waktu 13 tahun dulu, umur 13 tahun, oma opa ngapain kira-kira? Main apa ya? Hah? Main karet? Gundu apa tuh gundu? Kelereng? Langsung ketawa, jelas langsung teringat ya memorinya ya. 13 tahun dulu manjat pohon ya. Nah, main layang-layang ya. Karena nggak ada internet, ya nggak ada internet, ya bagaimana mau main game? TV aja berhenti sampai jam 9, ya siaran TVRI dulu, ya kan? Satu mau nonton bola, satu mau nonton apa tuh? Kayak sinetron, berantem TV cuma satu, ya zaman sekarang. Malah susah dicari anaknya di mana, satu di sana, masing-masing dengan gadgetnya. Duduknya bersama tapi tontonannya berbeda. Ya. 13 tahun usia remaja. Wah, lagi lucu-lucunya. Ya. Banyak sukacita. Umur 13 tahun, ya. Antara masih anak-anak tapi menuju dewasa. Ya. Mungkin ada sebagian yang masih terkenang, ya. Mungkin ada yang dikejar-kejar kali orang tuanya, pulang. Udah sore, ya. Tapi ada juga yang diceritakan ya, oleh opung Boru, opung Doli ya, cerita tentang masa lalu, zaman perang, gitu ya. Nah, sehingga membuat kita duduk, mendengarkan, memperhatikan. Nah, usia 13 tahun adalah usia di mana kita banyak mengenang teman-teman kita sepermainan. Bagaimana kita berusaha sedang meraih atau sedang menimba ilmu untuk meraih cita-cita. Orang tua punya harapan, kita pun punya keinginan. Bagaimana menyatukan semua itu? Dan kalau pada akhirnya ini yang Bapak Ibu alami, inilah Bapak Ibu hidupi saat ini. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dan tidak pernah mengecewakan kita. Lewat bacaan dan renungan firman Tuhan ini, sekaligus perayaan HUT PKLU, kita diingatkan khususnya opa dan oma anggota PKLU untuk mau menggunakan waktu luang yang ada dengan menaikkan doa syafaat, mendoakan orang lain, dan berdoa bersama dengan anggota PKLU. Biarlah kita memiliki semangat doa ini untuk bersama-sama, agar terciptalah kehidupan yang sejahtera satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kita juga perlu sebagai umat Tuhan untuk hidup di dalam doa yang tekun, yang tulus kepada Tuhan. Belajar untuk mau berdoa syafaat. Kadangkala kalau sudah dengar doa syafaat, merem terus. Ya. Ada beberapa yang pas doa syafaat, nah inilah kesempatan untuk sejenak istirahat. Menghayal atau mungkin keluar ruang ibadah. Tadi sudah tahan-tahan, mari kita berdoa. Keluar. Kalau mereka yang keluar itu adalah lansia, itu sesuatu yang wajar. Karena memang pada usia tersebut ya tidak bisa menahan ya urin terlalu lama. Tapi bagi yang muda, apalagi kalau di luar, astaga, kita sedang berdoa
kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, yang sudah menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin ketika doa ini dibangun, ketika kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, kita meninggalkan Dia? Padahal kita sedang meminta kepadanya, tapi kita membalikan diri kita daripadanya. Nah, marilah ibu bapak, saudara-saudara, membiasakan diri menaikkan doa syafaat. Baik dalam gereja ini, di ibadah-ibadah lainnya, keluarga, pelkat, ya ibadah syukur dan lainnya. Terutama di doa masing-masing di rumah. Bapak Ibu dibekali dengan warta jemaat. Dulu warta jemaatnya itu tertulis dalam bentuk kertas. Sekarang mungkin lewat gadget. Di situ tertulis di bedang pelkes itu ada pokok-pokok doa. Menurut Bapak Ibu yang doa itu siapa? Yang berdoa siapa? Oh, pendeta. Yang doa itu pelayan firman. Oh, tidak demikian. Warta jemaat itu dibawa pulang atau ditinggalkan dalam gadget kita untuk menjadi penuntun di dalam kita mendoakan. Sepekan itu ada hal-hal penting di dalam gereja kita yang perlu kita doakan. Dan juga ada hal-hal penting di tengah-tengah masyarakat yang perlu kita doakan. Perang yang ada di Timur Tengah sana, ataupun di tempat-tempat lainnya di Eropa. Kita patut mendoakan. Bukan mendoakan siapa yang menjadi unggulan kita supaya menang perang, tapi bagaimana supaya Tuhan mengaruniakan rahmat-Nya kepada mereka yang bertikai, agar tidak lagi terjadi korban, supaya jangan banyak korban baik dari mereka yang berperang ataupun dampak dari perang yang dilakukan itu. Karena banyak petugas keamanan yang menjadi korban dari pertikaian bangsa-bangsa. Nah, kita perlu mendoakan pokok-pokok doa itu di rumah kita masing-masing. Ya, mendoakan gereja kita, mendoakan setiap umat yang terlibat dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan kita terus dalam persekutuan ini terpelihara dengan rukun. Dalam kehidupan bangsa dan negara kita juga rukun. Menjelang pemilu 2024, pesta demokrasi, sudah mulai banyak berbagai berita, mungkin yang sifatnya hoax atau disinformasi, ya, atau mungkin unggulan kelompok-kelompok partai, sehingga kita bisa terjepit di tengahnya, kita bingung mau pilih siapa. Kita datang kepada Tuhan, doakan semua keadaan agar kondusif. Dan kita tetap sebagai warga gereja yang adalah masyarakat, tetap menyuarakan suara politik kita. Jangan sampai ada yang golput, karena kita terpanggil untuk berperan membangun negara dan bangsa bersama pemerintah kita. Dirgahayu Pelkat PKLU ke-13 tahun. Mana senyumnya? Kelihatan giginya, kelihatan sukacitanya, cantik gantengnya. Rambutnya sudah 2 warna, nggak perlu dicat. Itulah berkat Tuhan. Tidak perlu ke salon, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita. Amin.